Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bipos Online. Bertemu dengan saya Danti Ayu di Ngopi Sore Ngobrol Pintar seputar ekonomi dalam rangkaian acara HUT ke-53 Banjarmasin Pos, Semangat Muda dan Bahagia. Ya. Sesuai temanya hari ini ya, kita akan berbincang seputar ekonomi dengan tema Anak Muda Melek Keuangan Digital. Sudah hadir bersama saya narasumber yang mumpuni dan tentunya terpercaya di bidangnya, Bapak Andi Yuliman selaku Kabak Pengawasan Perilaku PUJK, IMK dan LMS Kantor OJK Kalimantan Selatan. Selamat sore Bapak Andi. Selamat sore, Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Bipos ya Pak ya. Terima kasih ini Bapak waktunya ya sudah mau memeriahkan ya HUT Bipos. Nah, hari ini kita akan berbincang STI Indonesia dan juga UIN Antasari Banjarmasin. Nah, untuk teman-teman audiensi mahasiswa nanti akan ada pemaparan materi dari Bapak Andi ya dari OJK Kalsel. Untuk mohon teman-teman perhatikan nanti juga ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan akan mendapat hadiah nih Pak ya dari OJK Kalsel. Oke, langsung saja kita Bapak Andi Baik, silakan boleh dipaparkan materinya tadi. terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Kita temanya kan ngopi ya, Mbak ya. Jangan terlalu tegang gitu dong. Ini kayaknya juga sering ketemu dengan kita ya. Unlam dan Uin ya. Halo. Halo. Ini kan Baik, kita langsung ke materi ya, teman-teman. Nanti kalau semisal ada pertanyaan, kami persilahkan mau langsung ditanya boleh atau menunggu selesai tayangan juga silahkan. Baik teman-teman, saya akan membawakan terkait dengan peningkatan literasi keuangan dalam upaya mendukung anak muda melek digitalisasi keuangan. Kita masuk ke slide berikutnya. Mengapa melek keuangan digital itu penting? Teman-teman, kalau kita melihat kata melek, ya melek itu dari kata bahasa Jawa yang artinya itu melihat.
Kemudian berikutnya apa? Memperluas jaringan. Teman-teman akan lebih mudah dia mendapatkan konektivitas jaringan itu dari berbagai tempat. Dulu sebelum ada HP mungkin teman-teman hanya ya berkomunikasi dengan teman-teman yang satu bidang studi yang sama, kelas yang sama, satu kampus yang sama. Sekarang ULM, UIN ini berkomunikasi dengan teman di tempat lain. Bisa kita berdiskusi dengan misalnya dari Unibrau, dari UI, dari ITB. Nah, itu bagian dari pentingnya digitalisasi. Selain itu apa manfaat? Keterampilan kita itu akan lebih berkembang lagi. Tentunya dengan adanya digitalisasi kita akan berpikir nih, apa iya sih kita hanya memanfaatkan HP ini untuk berkomunikasi? Akhirnya berkembang bahwa HP ini menghubungkan orang dengan orang, kemudian orang akan berpikir bagaimana memanfaatkan HP itu untuk kemudahan hidup mereka. Karena teknologi pada dasarnya tujuannya itu, bagaimana manusia ini akan menggunakan teknologi untuk lebih efektif dan efisien. Jadi teknologi itu tujuannya itu. Kalau kemudian teknologi ternyata tidak membuat efektif dan efisien, artinya itu teknologi ini salah dalam penerapan, gitu ya. Contoh nih, teman-teman menggunakan komputer atau laptop dengan programnya di dalam situ. Kemudian dengan program itu teman-teman mengolah data, misalnya SPSS. Tujuannya apa? Untuk mempermudah data yang diperoleh dari raw material, kemudian diolah di SPSS itu, kemudian dari SPSS hasilnya akan muncul. Nah, namun jika kemudian kita menggunakan SPSS itu tidak bisa memaksimalkan, artinya apa? Target yang kita ingin peroleh itu tidak tercapai. Nah, kondisi seperti itu tidak tidak sesuai dengan tujuan utama adanya teknologi. Jadi teknologi itu tujuannya lebih kepada bagaimana manusia itu mempermudah aktivitasnya sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian berikutnya, next. Nah ini kalau ini sebelumnya, ya ini. Wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Nah dari HP itu teman-teman, muncullah kemudian berbagai kegiatan ekonomi yang menggunakan perangkat digital. Ada yang namanya sharing ekonomi. Apa itu namanya? Kalau kita pergi berlibur kemudian ingin menginap, ada yang namanya Airbnb. Ada namanya Agoda. Itu bagian dari sharing ekonomi. Kemudian ada edutech, education tapi melalui teknologi. Kalau dulu kita kebimbingan belajar itu datang tuh ya. Pulang sekolah jam 2 siang, naik motor datang ke bimbingan belajar. Sekarang nggak perlu. Kita pakai online saja udah bisa. Itu namanya edutech. Ada lagi e-government. Nah ini biasanya sih kalau terkait dengan proyek-proyek dari pemerintah, ini pakainya e-government. Kemudian ada cloud kolaboratif, tentunya teman-teman kalau mengerjakan tugas-tugas sekarang sudah familiar. Ada Google Doc, ada Google Space, Office, Microsoft Office. Kemudian nah ini tentunya yang paling familiar ini marketplace ini. Marketplace ini ada, ya ini ada yang merah, ada yang hijau ya. Ada orange, nah gitu kan. Kemudian ada online health service, nah ini ada kita layanan konsultasi kesehatan tanpa harus berkunjung ke klinik kesehatan atau pelayanan kesehatan. Semuanya bisa dilakukan melalui digitalisasi. Kemudian ada smart manufacturing, ada smart city, dan smart appliance. Nah, terkait dengan smart city, next mas. Lanjut. Nah, digitalisasi di Kalimantan Selatan. Ini kalau kita lihat saat ini aplikasinya itu apa sih di Kalimantan Selatan? Terutama terkait dengan keuangan. Ini pelayanan sudah mulai semuanya berbasis digital. Pembayaran menggunakan QRIS atau e-money. Nah, selain itu tadi sudah dijabarkan terkait dengan smart city. Dalam
RBCPD, jadi Rencana Jangka Pendek Pemerintah Kalimantan Selatan 2025 dan 2030, salah satu poinnya adalah mengembangkan kota di Kalimantan Selatan ini menjadi kota yang smart city. Nah, itu bagian dari digitalisasi juga. Smart city itu apa toh, teman-teman? Ada yang tahu nggak smart city itu apa? Bapak Presiden sering ini mengungkapkan, ini akan ada smart city di Indonesia. IKN akan dibuat menjadi smart city. Artinya pelayanannya semuanya hampir semuanya terdigitalisasi. Contoh nih, penerangan jalan itu pakai otomatisasi. Kemudian transportasi, kita tidak perlu pakai uang tunai. Itu bagian dari smart city. Ada lagi ya? Kira-kira ada yang tahu smart city contohnya apa? Teman-teman? Ayo dong, jangan terlalu tegang. Kita ngobrol loh ya. Please deh. Oke, lanjut ya. Tapi gambarnya seperti itu. Kalau Saranjana terlalu jauh deh smart city, belum seperti itulah. Ya intinya pelayanan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik itu hampir semuanya akan terotomatisasi. Kalau di kota-kota besar itu sudah mulai parkir pakai QRIS, ya kan seperti itu ya. Jadi tidak perlu pakai uang tunai. Intinya yang berhubungan langsung dengan uang tunai dan lain-lain itu semua sudah diminimalkan. Dan sekarang sudah menjadi tren tentunya ya, kita ada uang digital. Teman-teman sudah terbiasa dengan GoPay, terbiasa dengan GrabPay, dengan ShopeePay, PP yang itulah ya. Nah itu bagian dari pengembangan digitalisasi. Next. Nah di keuangan sendiri sekarang sudah mulai digitalisasi dalam bentuk seperti apa? Diperbankan. Teman-teman sekarang mudah sekali membuka rekening tanpa harus antri ke perbankan. Dulu mungkin sejarahnya kita itu kalau ke bank, mungkin di zaman saya ya Mbak ya, zaman saya dan zaman orang tua saya, mau ke bank tuh kita dandan mau seperti mau ke pengantenan gitu ya. Ya, dan kita bangga kalau antri. Ya, betul ya. Nah, semakin berkembangnya zaman, ada teknologi, ada gadget, kebutuhan kita menjadi lebih cepat lagi. Ya, otomatis kita kemudian tidak berpikir buat apa harus antri. Sehingga respon ini ditangkap oleh teman-teman dari perbankan. Kita tidak menginginkan orang harus berlama-lama antri untuk sekedar membuka rekening. Sehingga muncullah aplikasi. Dulu awalnya perbankan itu kita harus datang nih ke bank, pakai buku tabungan. Berkembang lagi kemudian ada ATM. Ada ATM kemudian berkembang lagi ada SMS banking. SMS banking berkembang lagi. Oh ternyata tidak aman, berkembang lagi ada mobile banking. Internet banking. Dulu ada pakai token, sekarang pakai PIN, sekarang ada face recognition, ada fingerprint recognition. Itu bagian dari digitalisasi, terutama di bidang keuangan. Perbankan sudah menggunakan itu semua. Belum lagi kita pasar modal. Dulu untuk membuka akun di pasar modal, di sekuritas, kita harus datang dulu, cari sekuritasnya apa. Datang ke sekuritas, kemudian kita bawa nih KTP, kemudian mendaftar, setor, semuanya ditulis manual. Nah sekarang dengan perkembangan ada digitalisasi, kita dari handphone saja kita bisa milih. Tinggal browsing saja, sekuritas mana yang ingin kita gunakan, kita download di App Store atau di Play Store, kemudian sudah langsung daftar, scan ID, verifikasi, selesai. Nah, begitu juga dengan di asuransi. Asuransi sekarang sudah juga ada yang sifatnya adalah mobile.
kemudian ada juga pegadaian dan juga P2P lending. Ya, silakan. Ya, tentu teman-teman ini nanti bisa dicoba ya teman-teman ya. Apa betul sih Pak pegadaian sudah online? Coba aja Play Store gitu ya, pegadaian. Ikuti saja. Jadi teman-teman ya, saat ini kalau teman-teman tidak merespon perkembangan teknologi dan digitalisasi, tidak berani mencoba, tentunya teman-teman akan ketinggalan. Coba aja deh. Dari pegadaian misalnya. Download pegadaian, kemudian ikuti stepnya. Teman-teman ini kan rata-rata sudah punya KTP ya, dianggap sudah dewasa. Artinya bisa dong apply di situ. Produk-produknya apa? Teman-teman dari BTN juga punya produk digital bankingnya. Tinggal download saja, udah jalankan. Kita tidak perlu repot harus ngantri di bank. Gitu kan, capek-capek, buang waktu segala macam. Kita sambil tiduran, sambil rebahan saja kita bisa buka aplikasi perbankan. Ada juga P2P lending. Apa sih P2P lending? Pinjol kenal enggak? Nah, nama kerennya akan P2P lending. Tapi jangan salah, pinjol saat ini konotasinya tidak baik karena apa? Karena penyalahgunaannya dari teman-teman sendiri juga gitu loh. Sebetulnya P2P lending ini alternatif kita juga, misalnya nih, ada P2P lending yang pembiayaan, arahnya dulu sih sebetulnya pembiayaan ya, pembiayaan mikro. Jadi kita pemilik dana itu bisa langsung taruh dana di P2P lending itu, kemudian mereka yang menyalurkan ke usaha mikronya itu. Sebetulnya itu ada dan imbal hasilnya juga lumayan besar teman-teman. Cuman pinjol ini terkenal apa? Ya teman-teman yang pinjam gitu kan, di aplikasi yang oren, kemudian nggak punya uang ambil cicilannya, nah itu salah satu bagian dari P2P lending juga. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mau mengeksplor lebih jauh lagi, P2P itu tidak hanya sebatas pinjol. Kita investasi juga bisa, gitu loh teman-teman. Kita punya duit misalnya nih, kita coba aja deh. Ada duit 1 juta, taruh dulu di P2P lending. Tapi tentunya syaratnya satu, yang resmi ya. Resmi dan lihat track recordnya seperti apa. Oke, next. Nah, kemudian ini ada inovasi keuangan digital. Ini artinya apa? Kita itu menerbitkan regulasi terkait dengan inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Kita ada PJK 13 nomor tahun 2018. Intinya kita membebaskan untuk membuat inovasi layanan produk keuangan itu dalam bentuk digital. Nah, tentunya tidak sembarang launching kemudian kita setujui. Ada yang namanya regulatory sandbox. Jadi setiap yang mengajukan itu harus masuk regulatory sandbox dulu untuk kita tes nih. Kira-kira inovasinya ini bagus atau tidak, merugikan atau tidak. Nah, kemudian ketika ini kita anggap oke, sudah layak, baru kita sampaikan silahkan buat perizinan untuk di launching. Gitu ya. Next. Nah, contohnya seperti ini. Contoh inovasi keuangan digital. Ada yang namanya agregator, contoh adalah cermati.com. Sebetulnya banyak juga sih. GoFood, GrabFood itu bagian dari agregator juga. Jadi intinya adalah mempertemukan nih. Ada yang mempunyai kebutuhan untuk mendapat pelayanan misalnya cari makanan, kemudian transportasi, kemudian ada yang memberikan penyediaan jasanya. Kemudian ada financial planner, ada tax accounting, ada online distress solution. Nah ini lucu juga nih. Ada layanan online distress solution. Artinya apa? Kalau teman-teman ada tagihan tunggakan dan bingung mau bayar, ini ada nih yang namanya online distress solution. Dia memberikan alternatif untuk penyelesaian. Artinya mereka punya mekanisme itu, tapi ya tetap juga nanti dikenakan fee dan lain-lain sih. Bukan berarti misalnya kita pinjam 10 juta nggak bisa membayar, kasih mereka lunas gitu, ya enggak juga sih. Gitu. Artinya kalau dibebani misalnya nih punya utang 10 juta dengan kemampuan saat ini per bulan tidak sanggup menyicil, mereka yang
akan memberikan solusinya. Nah, kemudian ada wealth management. Nah, ini dia mengelola nih, teman-teman kok besok udah jadi orang top sukses kaya, kemudian kepingin asetnya dikelola oleh wealth management. Nah, ini mereka ada salah satunya dari Astra Financial. Nah, untuk bisa mengakses apa saja Pak inovasi keuangan digital, kita ada nih di webnya, bisa teman-teman nanti coba diakses di https www.ojk.go.id/gesit. Di situ nanti banyak sekali pilihannya. Silahkan saja teman-teman. Kalau saya sih sarannya ya explore aja semuanya. Misalnya nih mau buka aplikasi rekening tabungan, coba dari BTN dicoba. Dari bank apa aja dicoba lah. Intinya apa? Ada pengalaman di situ teman-teman. Oh seperti itu toh cara mengakses digitalisasi dalam bidang perbankan. Artinya teman-teman literasi itu bisa juga diperoleh ketika teman-teman mau dan berani mencoba. Jangan kemudian khawatir, wah Pak saya belum punya duit. Nah nyoba saja kan nggak perlu pakai duit juga masalah gitu loh. Jadi pendaftaran nanti kalau sudah oke, ketika punya duit baru di story seperti itu ya. Kemudian apalagi teman-teman ada yang misalnya suka analisa saham untuk investasi saham, tadi ada pasar modal. Kita cari aja sekuritasnya apa. Kalau BTN sekuritasnya apa, Bu? Ada ya? Oh kerjasama, kalau dari BTN sendiri belum ada ya sekuritas. Ya banyak sih ya sekuritas, tinggal aja browsing sekuritas yang terdaftar dan resmi, kemudian cari aja di Play Store seperti apa, download, kemudian ikuti stepnya. Kalau kemarin bahkan saya ya teman-teman ya, kita yang di regulator saja terkadang begitu banyaknya inovasi keuangan digital, kita bahkan belum mencoba satu-satu gitu ya. Tapi secara umum kita pernah mencoba, tujuannya biar kita juga paham apa sih inovasi keuangan digital gitu. Apalagi yang baru cobain aja semua teman-teman. Termasuk Pak kripto gimana? Silahkan saja dicoba gitu loh. Itu bagian juga. Nah terkait dengan kripto, Undang-Undang P2SK ini mengamanatkan OJK besok jadi pengawas. Sementara ini masih di Bapepti ya teman-teman ya. Nah, gimana Pak mau coba? Silakan saja. Itu bagian dari investasi juga sih teman-teman. Tapi sekali lagi kembali ke prinsip investasi adalah yang kira-kira resikonya yang teman-teman bisa tanggung. Oke, next. Nah, ada peluang dan tantangan terkait dengan digitalisasi. Peluangnya apa? Inovasi teknologi ini berkembang pesat. Kemudian dari inovasi ini harapannya ada efisiensi dan tujuan lainnya adalah accessibility dari layanan itu akan semakin luas. Namun di sisi lain ada juga tantangannya, yaitu apa? Biasanya investasi digital itu lebih besar. Jadi belanja investasinya awal itu mahal. Yang kedua, inovasinya cepat. Belum BEP sudah muncul lagi yang baru. Ya Kak, contoh nih teman-teman nih, beli laptop nih yang speknya sekarang apa? i7 ya, i7 yang generasi 3 misalnya, udah 6 bulan lagi udah muncul lagi yang baru, apalagi HP itu, yang iPhone berapa tuh, 15 1 terabyte itu kan titanium, sudah muncul lagi nih 16, Samsung yang lipat, ya, punya saya ini, udah ketinggalan zaman ini sudah muncul yang 6 gitu kan, padahal kreditnya belum lunas. Enggak bercanda. Oke, kemudian kejahatan cyber. Nah, ini yang saat ini marak ya. Jadi di satu sisi digitalisasi itu penting dan wajib kita segera mengikuti karena itu bagian dari melek digitalisasi. Namun ternyata itu dimanfaatkan juga sebagai kejahatan, modus kejahatan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian infrastruktur telekomunikasinya. Nah ini biasanya kalau di Indonesia ini karena jaringannya geografinya luas, jadi juga perlu infrastruktur yang lebih banyak lagi. Nah ini jadi tantangan tersendiri. Next. Nah ini contoh kejahatan cyber, social engineering.
Pernah tahu nggak teman-teman apa itu social engineering? Social engineering itu intinya adalah upaya mempengaruhi pikiran dari teman-teman, itu dulu. Nah, terkait mekanismenya yang pakai undangan digital, pakai tilang online digital, segala itu bagian dari social engineering. Intinya dia mempengaruhi teman-teman untuk melakukan sesuatu. Nah, dari melakukan sesuatu itulah akhirnya kemudian teknologi kita dikuasai oleh mereka. Banyak ya, ada skimming, ada carding, ada phishing segala macam. Itu misalnya kita dikirim email, terus kita nggak sengaja kemudian karena kepo diklik, ternyata itu link yang menuju ke website tertentu yang minta informasi pribadi kita. Ada juga yang kirim WA, intinya ini biaya transaksi tabungan akan naik dari 6.000 jadi 150.000 karena kita panik, kita klik, dipikirnya nanti kalau kena 150.000 ya lumayan juga nih ya transaksinya itu. Apalagi yang memang rutin bertransaksi dan biayanya akan terasa sih seperti itu ya. Akhirnya diklik. Nah, padahal ternyata itu bukan dari link yang sifatnya resmi. Oke, next. Atau ada yang punya pengalaman nih, pernah kena? Ada, pernah ya? Pernah kena? Terus gimana dampaknya? Duitnya hilang? Oh my God. Ya, itu ya. Jadi kalau OJK itu sudah menerbitkan ketentuan, baik POJK 11 tahun 2022 maupun SEOJK 29 tahun 2022, intinya adalah pengamanan terkait dengan IT perbankan. Jadi teman-teman perbankan ini kita paksa nih harus punya unit kerja khusus yang menangani terkait dengan cyber, kemudian mereka harus punya tata kelola yang baik, kerangka yang baik, kemudian program yang baik dan juga sistematika terkait IT yang baik. Masalahnya biasanya kejahatan ini bukan berada di lingkup perbankan. Kalau kami fokusnya apa? Hei perbankan, tolong dong evaluasi IT kamu dengan unit kerja kamu. Setahun sekali dievaluasi, auditnya 3 bulan sekali. Masalahnya itu di lingkup perbankannya sendiri. Nah, selama ini yang kejadian seperti yang tadi mbaknya tadi kena skimming, phishing, di luar dari mekanisme perbankan. Jadi kita fokus pengamanan di perbankannya, tapi ternyata masuknya dari luar perbankan. Nah, cuman dalam perkembangannya kita juga sudah menerbitkan regulasi bahwa itu harus mereka mitigasi risikonya. Nah, perkara kemudian nanti ada kejadian, kemudian itu dilaporkan, mestinya perbankan yang baik itu harus punya mekanisme ketika ini ada permasalahan seperti ini, audit forensiknya seperti apa. Kalau jujur aja ya, kalau misalnya terkait dengan phishing itu kan sebetulnya transaksinya bukan di nasabah. Terkadang kita posisi di Banjarmasin, tapi kemudian transaksinya itu bisa di luar negeri. Nah, logikanya kalau itu kita menerapkan dengan IP address, jadi HP yang terdaftar di mobile banking perbankan itu, biasanya kalau ganti IP address dia akan menolak yang bagus seperti itu ya. Jadi pindah aplikasi di HP yang lain saja, itu IP addressnya kan sudah berubah. Tentunya harusnya mobile banking perbankan yang baik, dia harus minta otorisasi lagi. Gitu sih. Next, ini apa nih? Upaya OJK dalam pencegahan dan penanganan kejahatan, tadi sudah saya sampaikan POJK-nya dan SEOJK-nya. Next.
Nah ini, kemudian terkait dengan literasi keuangan lebih mudah, kita ada medianya untuk belajar secara online juga. Nah, jadi kami pun terbantu dengan digitalisasi teman-teman. Artinya kami tidak harus bertatap muka secara langsung. Kita bisa memberikan edukasi melalui LMS ini, Learning Management System. Di sini banyak sekali materi terkait dengan keuangan. Mau terkait dengan perbankan ada, pasar modal ada, asuransi ada. Jadi kalau teman-teman kepingin belajar, nggak perlu datang ke OJK, cukup akses ini LMS. Nah ini kita kebetulan pawangnya LMS OJK saya bawa ini Mbak Vina ini pawangnya ini. Nanti boleh tanya-tanya, gimana Mbak caranya belajar? Jangankan masyarakat umum, kami pun juga dituntut untuk mengakses ini, untuk belajar juga. Kita yang setiap hari juga berkecimpung dengan aturan terkait lembaga keuangan pun juga harus update pengetahuan juga teman-teman. Jadi kalau tadi saya sampaikan di depan, saya tadi ngobrol di depan, intinya kejahatan itu, mereka itu semangat untuk melakukan modus kejahatan. Kenapa kita yang kemudian di sisi lain antagonisnya kejahatan, kenapa tidak juga berupaya semaksimal mungkin gitu loh teman-teman. Jadi kita harus belajar juga. Nah salah satu tujuannya melek digital ini pemahaman juga teman-teman. Begitu teman-teman sudah terliterasi yang baik, apa itu keuangan, apa itu kejahatan di bidang digital. Harapannya teman-teman kemudian tidak terkena kejahatan seperti itu. Nanti boleh kok tanya lebih jauh terkait dengan social engineering seperti apa tadi. Ya teman-teman ya. Jadi harapannya ketika keluar dari ruangan ini teman-teman sudah ada tambahan ilmu, ada value-nya. Oh saya setelah keluar dari ruangan ini saya paham loh apa itu social engineering. Saya paham loh apa itu digitalisasi di bidang keuangan. Next. Nah ini salah satu tampilan di LMS juga. Next. Silahkan nanti dicoba ya teman-teman. Nah kalau ini pesan sponsor ya. Ya, jadi OJK menjaga integritas dan lain-lain dilarang menerima suap atau gratifikasi. Ya. Oke, gitu ya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semua. Harapannya apa yang kami sampaikan bisa memberi gambaran terkait melek digitalisasi terutama di bidang keuangan, dan saya buka kesempatan untuk penanya. Nanti Mbak Vina ada nih kenang-kenangan ya buat yang penanya. Terima kasih Mbak, saya kembalikan ke MC. Terima kasih ya Pak Andi. Tadi ada pemaparan materi seputar peningkatan literasi keuangan dalam upaya mendukung anak muda melek digitalisasi keuangan. Kalau bicara soal digitalisasi keuangan, kayaknya semua anak muda hampir pernah pasti mengakses ya Pak, paling enggak nih marketplace nih ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, mumpung kita sudah bersama Pak Andi ini yang punya pertanyaan, silahkan disiapkan pertanyaannya. Boleh sebutkan nama dan dari universitas mana, silahkan. Iya boleh. Silahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gusti Miftah dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya mengenai seperti yang kita tahu bahwa pemerintah kita punya Kemenparekraf untuk implementasi terkait ekonomi kreatif. Bagaimana pandangan Bapak terkait keuangan digital menjadi penunjang utama dalam hal pengembangan ekonomi kreatif? Yang kedua, jika ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang melalui keuangan digital, bagaimana OJK menangani hal tersebut? Baik itu saja, terima kasih. Silahkan boleh Pak Andi, mungkin langsung dijawab aja ya. Tentang Kemenkraf dan pencucian uang nih, bagaimana OJK menghadapinya Pak? Baik, jadi terkait dengan keuangan digital, kita intinya adalah itu mendorong pariwisata. Jadi kalau teman-teman main nih ke daerah tertentu, tentu kita tidak perlu repot harus membawa uang secara tunai. Bahkan sekarang pun
tidak hanya di lingkup di dalam negeri, di luar negeri teman-teman, ini kalau ada kartu ATM itu ya, kalau yang logonya GPN itu bisa bertransaksi di mana saja di dalam negeri. Nah, kalau ke luar negeri teman-teman harus membutuhkan kartu ATM yang logonya Visa atau Mastercard. Itu bagian dari digitalisasi juga teman-teman. Mendorong supaya pariwisata ini kemudian tidak terbatas harus ke sana harus membawa uang cash sekian. Itu kan lebih ke merepotkan sekali sih menurut saya ya. Jadi digitalisasi itu bagian juga mendorong dari sektor pariwisata tentunya. Dan harapannya ketika si wisatawan itu berkunjung ke suatu daerah, dia kemudian tidak segan dan tidak terbatas untuk berbelanja di sana. Dengan demikian perputaran uang akan terjadi di sektor pariwisata itu. Kemudian terkait yang pertanyaan kedua, kejahatan digital ya, pencucian uang. Kalau pencucian uang ini di lingkupnya di perbankan, Mbak, tentunya ini nanti ada mekanisme penanganan sebelumnya. Ya, jadi kalau di kami itu ketentuan pidananya lebih mengacu kepada kalau di perbankan undang-undang tindak pidana perbankan. Kalau pencucian uang itu mungkin nanti arahnya lebih ke ini ya, pidana yang sifatnya umum ya, lebih umum lagi. Intinya sih kalau kami akan memberi fasilitas terkait dengan pencucian itu bekerjasama dengan PPATK dan lain-lain dalam hal misalnya pemblokiran rekening di perbankan. Nah, kita memberi kewenangan penegak hukum untuk bisa melakukan pemblokiran dengan mekanisme tertentu, kemudian pembukaan rahasia bank itu selama ini juga masih diatur di kita sih. Harapannya juga ini nanti ada ketentuan yang bisa mempercepat terkait dengan pembukaan rekening. Tapi intinya sebetulnya kalau untuk pemblokiran itu tidak harus melalui OJK, penegak hukum langsung ke perbankannya itu ada sifatnya pemblokiran yang sementara atau nanti kemudian bisa dilanjutkan keputusan oleh pengadilan untuk melakukan pemblokiran secara tetap jika memang itu sudah terbukti pencucian uang. Tapi intinya kita tidak kemudian menghalangi proses penegakan hukum terkait dengan pencucian uang. Dan itu tentunya domain utamanya di teman-teman di PPATK, Mbak. Gitu, makasih. Ada lagi yang lain? Iya, bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke. Ada kan? Enggak apa-apa. Ada lagi rekan-rekan mahasiswa? Ya, boleh silahkan sebutkan nama dan universitas dan juga pertanyaannya. Boleh maju sedikit? Iya. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Syafrina dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya Bapak terkait materi yang tadi sudah Bapak jelaskan yang mengenai tantangan digital keuangan yaitu kejahatan siber yang pada saat ini sangat marak terjadi, contohnya pembobolan m-banking atau phishing yang hanya menggunakan link, bahkan sekarang ada terobosan baru yaitu modus kejahatan dengan undangan digital. Lalu bagaimanakah cara menanggulangi atau mencegah hal tersebut? Karena mayoritas korban kejahatan tersebut itu adalah orang tua yang tidak terlalu mengerti terkait perkembangan digital pada saat sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Andi, mungkin boleh langsung dijawab. Baik, tadi sudah kami sampaikan ya Mbak ya. Kalau terkait dengan kejahatan cyber itu OJK mengeluarkan ketentuan yang sifatnya pencegahan, awal pencegahan dulu. Nah, di pencegahan itu ketika perbankan mengajukan instrumen atau fasilitas yang terkait dengan digital banking, itu tidak serta-merta kemudian kita izinkan. Mereka harus melewati tahapan-tahapan hingga kita kemudian menyatakan mereka layak bisa meluncing produknya itu. Sebagai contoh tadi kita jelaskan, kita memiliki POJK yang menuntut bahwa mereka, perbankan itu harus firm dulu bahwa mereka bisa menangani produk digitalisasi itu, baik dari
baik dari sisi infrastruktur, kemudian software dan hardware-nya maupun SDM-nya. Kita juga melihat juga apakah mereka mempunyai kerangka kerja yang bagus untuk keamanan cyber mereka, kemudian framework yang mereka gunakan seperti apa, kemudian resiko terkait dengan cyber itu apakah mereka sudah mampu memitigasinya. Itu semuanya diajukan ketika awal mereka mengajukan suatu produk perbankan. Nah, sehingga ketika mereka melaunching, mereka itu sudah bisa dikatakan memenuhi step-step yang ada dalam POJK dan SIOJK tersebut. Dan harapannya dengan mereka sudah melalui tahapan itu, minimal satu step bahwa mereka sudah yakin bisa mengelola produk dari digitalisasi itu. Terkait kemudian dalam pelaksanaannya ada permasalahan, mereka kami wajibkan untuk melakukan evaluasi, bahkan untuk melakukan laporan. Laporannya itu bahkan ketika terjadi permasalahan di perbankannya itu, 1 jam setelah permasalahan mereka harus lapor ke kita. Itu salah satu bentuk preventifnya. Nah, kalau kemudian ada kejadian nih kayak tadi phishing, kemudian hilang, rekeningnya hilang. Tentunya ada mekanisme kita lakukan verifikasi dulu penyebabnya apa. Kita minta mereka untuk membuka. Bahkan mereka itu kita wajibkan ada yang mampu pemahaman IT-nya itu sampai setingkat untuk membuka data IT-nya, forensik IT-nya. Nah, dari situ kemudian kalau mekanismenya tentunya ada mekanisme pengaduan dari nasabah ke banknya. Kalau kemudian dari pengaduan itu ternyata belum ditemukan penyelesaian, si nasabah bisa kemudian meminta mediasi kepada OJK. Jadi dilaporkan ke OJK. Nah, ketika kemudian faktanya masing-masing dengan bukti masing-masing dan tidak ada titik temu, maka tentunya itu masuk ke peradilan. Lapor polisi dan nanti pengadilanlah yang akan menentukan siapakah yang kemudian pihak yang bersalah. Kalau itu kewenangannya tidak di OJK, itu di pengadilan. Ya, jadi sampai dengan saat ini undang-undangnya tidak memberikan kewenangan bahwa OJK bisa menentukan siapa yang salah. Jadi kami hanya bisa preventif mengeluarkan regulasi yang mencegah kejadian itu dan mereka harus apa ketika kejadian itu terjadi. Nah, ketika kemudian secara materinya ada terkait dengan modus kejahatan dan lain-lain, itu nanti yang membuktikan tentunya di pengadilan. Dan hasil dari pengadilan itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari hakim, dari pengadilan. Kami juga sebagai pihak yang akan melaksanakan putusan dari pengadilan itu. Sampai dengan saat ini memang kewenangan OJK hanya itu, Mbak. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi teman mahasiswa yang bertanya? Oke, ada 2 orang nih. Yang mana? Pak Andi boleh pilih dulu. Ada 2 nih. Iya. Atau 2 sekalian aja ya Pak Andi ya. Nanti langsung dijawab ya. Boleh sebutkan nama dan juga universitasnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hana Hilda. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya Bapak, tadi kan dijelaskan bahwasannya perkembangan ekonomi digital ini sangatlah pesat. Kemudian ada goals di mana kita untuk menciptakan smart city. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya Pak, dari OJK sendiri, apa langkah konkret yang sedang direncanakan maupun sudah diambil oleh OJK untuk memastikan inklusivitas keuangan melalui digitalisasi, khususnya di wilayah yang masih menjalankan sistem keuangan tradisional maupun generasi tua yang belum melek teknologi. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Andi. Baik, tentunya terkait dengan ekonomi digital, kemudian pengembangan smart city, tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan itu tidak hanya dibebankan kepada OJK. OJK, lembaga-lembaga lain, kemudian instansi yang sifatnya vertikal,
kami sering mengadakan diskusi. Apa yang bisa dilakukan untuk mendukung keuangan digital. Nah, salah satunya kalau untuk OJK, kita rutin melakukan edukasi. Edukasi ini kita lakukan terkenalnya dengan 3T, sasaran kami, yang terluar, tertinggal, dan termiskin. Ditambah lagi terkait dengan disabilitas juga. Artinya semua segmen kita lakukan edukasi. Karena memang yang bisa kita lakukan, upaya utama dulu adalah mengenalkan apa itu keuangan. Kalau kita berbicara terkait dengan keuangan digital kepada orang yang belum paham keuangan sama sekali, tentunya itu gapnya terlalu tinggi. Jadi kita masuk dengan keuangan dulu. Mereka, jadi intinya itu adalah kita menerangkan terkait dengan inklusi keuangannya dulu, Mbak. Mereka kenal dengan keuangan dulu, baru kemudian nanti kita pahamkan literasi keuangannya. Setelah mereka paham, ada pemahaman terkait hal itu, baru kita kenalkan yang namanya digitalisasi. Jadi itu bertahap, Dan itu kami punya teori bahwa sebetulnya digitalisasi itu juga melihat kondisi masyarakatnya. Tidak semua masyarakat itu cocok diberikan digitalisasi di bidang keuangan. Kalau kami boleh menyampaikan seperti itu. Walaupun mungkin teman-teman dari perbankan punya pertimbangan tersendiri. Kenapa di suatu daerah itu merasa itu cocok untuk dipasarkan produk digitalisasi perbankan. Intinya kami melihat bahwa untuk masyarakat yang belum pemahaman digitalisasi keuangannya belum ada, itu kita mulai stepnya dulu dari pengenalan keuangannya dulu. Nah, setelah mereka paham, kenal dengan keuangannya, baru kita ngomong meningkat ke digitalisasi. Kita ada program juga, Mbak. Jadi kita memetakan suatu daerah ini sebetulnya mereka kebutuhannya itu adalah keuangan secara tradisional atau sudah meningkat ke yang lebih lanjut. Ada yang kemudian mereka cukup dengan keuangan yang sifatnya tradisional, buka tabungan cukup. Ada yang kemudian karena transaksinya kuantitasnya banyak, mereka sudah cocok untuk kemudian dikenalkan dengan digitalisasi, m-banking dan lain-lain. Nah, jadi itu jadi pertimbangan juga. Tidak semua masyarakat itu cocok kita kita sampaikan terkait dengan digitalisasi perbankan, gitu. Dan itu ketika kita sampaikan kembali lagi ke masyarakatnya, apakah memang sudah memerlukan teknologi digitalisasi perbankan ataukah sebetulnya cukup untuk keuangan yang sifatnya tradisional. Sebagai contoh nih, pensiunan itu kalau diberikan m-banking mungkin nggak cocok, Mbak, ya kan? Yang dia perlukan adalah tabungan untuk menampung uang gaji pensiun. Untuk pengambilan mereka akan happy ketika datang ke bank. Jadi setiap tanggal 1 sekalian datang, sekalian mereka ketemu teman-temannya, mereka lebih happy seperti itu daripada mereka kita beri ATM atau bahkan m-banking. Karena yang terjadi adalah lebih banyak penyalahgunaan oleh keluarganya. Gitu kan? Karena apa? Udah percaya aja, nggak taunya hilang. Nah, ketahuannya setelah uang saya kok nggak ada, kan seperti itu. Nah, artinya kita kembalikan ke teman-teman perbankan, tidak semua teknologi ini bisa diterapkan untuk semua lapisan masyarakat. Harus melihat kepentingannya. Jadi yang pensiun kalau memang misalnya nih dia tidak perlu pakai m-banking, ya tidak perlu harus dibukain m-banking. Karena ditarget harus membuka m-banking sekian dipaksa, enggak juga itu. Itu bagian dari tata kelola. Kita ada ketentuan terkait dengan tata kelola perbankan. Kalau itu terjadi dan banyak penyimpangan, kami akan nilai tata kelolanya itu menjadi lebih rendah. Gitu. Jadi banyak sekali ya tingkat kesehatan bank itu penilaiannya. Salah satu apabila penerapan seperti ini terjadi dan banyak kesalahan, apalagi sekarang berlaku POJK 22 tahun 2023. Intinya adalah terkait dengan perlindungan konsumen.
Jadi konsumen itu harus dihadapkan pada apa yang betul-betul diperlukan, bukan apa yang ditawarkan oleh perbankan. Kalau sampai kemudian dia sebetulnya tidak butuh, tapi kemudian dipaksa oleh teman-teman perbankan untuk menggunakan produk itu, yang akan kena sanksinya perbankannya. Dan itu sanksinya tidak main-main. Kalau kami tegur, kami temukan, kami tegur, kemudian tidak dilakukan perbaikan, itu bisa dendanya maksimal 15 miliar. Gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Ada lagi satu tadi terakhir? Iya boleh silakan. Oh mau tambah lagi? Loh tambah Mungkin lagi. gini aja kali Pak Andi ya, apa tadi kan rekan Ada berapa tadi Mbak? Sudah berapa? 5. Sudah Itu 5? kan tadi ada 3 pertanyaan ya. Atau nih gantian Pak Andi yang punya pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa nih. 2 pertanyaan mungkin boleh kita jawab. Atau 1 pertanyaan dijawab oleh 2 mahasiswa nih. Oke. Tadi yang sudah bertanya tolong dikasih dulu Mbak hadiahnya. Nanti sekalian aja kita maju sama-sama sekalian foto bersama. Oh gitu. Iya. Iya. Sekalian aja nanti kita foto bersama ya. Ini aja deh. Tadi sudah saya jelaskan beberapa hal. Tapi ini sifatnya pengetahuan secara umum sih. Sempat saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman menyimak. Terkait dengan inklusi dan literasi, ada yang bisa menjelaskan apa bedanya? Dua orang? Angkat tangan teman-teman. Nah, beda inklusi dan literasi apa nih teman-teman? Ada nggak? Atau Pak Andi nih yang mau pilih sekalian aja. Khusus untuk ini 2 orang. 2 orang. Selain ada hadiah dari teman-teman OJK, saya tambah ekstra per orang 100.000. Nah ayo cepat teman-teman ini loh 100.000. Nanti bisa langsung buat belanja nih, langsung diaplikasikan. Betul. Ini bisa diaplikasikan untuk menggunakan digitalisasi keuangannya tadi. Ada yang mau belanja di marketplace mungkin. Mau tunai boleh, GoPay juga boleh. Iya boleh, nah ayo. Kita juga melek digitalisasi loh Mbak. Iya benar. Ada volunteer yang bersedia menjawab? Kita nggak ada yang benar atau yang salah kok Pak Andi ya. Betul. Saya ingin mengetahui pemahaman teman-teman saya. Misalnya nih, oh saya literasi, ya pahamnya 50-60% saya terima juga gitu loh. Yang penting teman-teman mau bersuara dan paham. Oke. Silakan teman-teman. Silakan. Ayo. 1, 2, 3. Itu loh dapat 100.000 loh dari Pak Andi loh, lumayan bisa buat ganti ongkos bensin ke sini. Betul sekali. Atau mau makan besok weekend kan Pak ya, bisa jalan-jalan sama teman-teman. Lumayan buat beli kopi. Iya. Ayo. Kata ini tadi teman-teman yang mau bertanya. 1 dari kiri, 1 dari kanan. Iya boleh. Nah silakan. Boleh. Dari tadi kayaknya cewek terus Pak Andi ya. Cowok boleh. Ini nih boleh teman-teman kita yang cowok nih. Cowok weekend harus punya duit. Iya. Ayo. Jadi neraktir pacarnya pede gitu loh. Iya boleh. Nah satu itu di cewek kiri. lagi. Oke, satu lagi. Satu sebelah Satu kiri, lagi. di sebelah kanan saya. Ayo dong nih teman-teman cowoknya mana nih? Bentar, ditahan dulu ya, Iya. Nanti soalnya kalau kamu dulu ngomong dia nyontek. Oke, teman yang satu lagi silahkan. Oke, satu lagi. Ya, boleh. Apa itu syaratnya kira-kira? Yang satu sini. Oke. Oh, oke. Kalau gitu yang satu jawab dulu. Apa beda literasi dan inklusi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rismaya Mutiara Lestari. Saya dari Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oke. Saya boleh jawab yang masalah literasi dulu, Pak. Oke, Kalau yang silakan. inklusi tadi saya kurang nangkep ya. Enggak masalah. Oke. Pakai bahasa yang dipahami aja. Oke. Yang saya tangkap adalah literasi itu adalah petunjuk atau pedoman atau pengetahuan bagaimana cara kita agar kita bisa mengambil keputusan mengenai sesuatu itu, maka kita membutuhkan literasi tersebut. Jadi intinya literasi itu adalah untuk menambah pengetahuan kita ketika kita ingin mengambil suatu keputusan. Itu Pak yang saya tangkap. Kalau demikian, literasi keuangan artinya? Berarti pedoman atau pengetahuan untuk membantu kita ketika kita ingin mengambil keputusan terkait manajemen keuangan kita. Oh, oke. Gimana, Ya 60% lah. Iya, nice answer ya Pak Andi ya. Oke, silakan satu lagi nih Pak Andi. Satu lagi pertanyaan atau jawab inklusi? Ada? Atau ini pertanyaan dari Bipos nih, sekali lagi boleh ya, yang ringan-ringan aja ya. Apa manfaat digitalisasi keuangan bagi rekan-rekan mahasiswa nih? Itu aja pertanyaannya. Silakan, ada yang mau menjawab teman-teman? Oh, Oke, langsung.
sampingnya, silakan. Selamat sore Pak. Iya, ya. Ya perkenalkan nama saya Rahma. Saya dari Lupa nih. Dari mana lupa? Dari kampus mana nih? udah lama lulus soalnya. Ah, iya. Iya. Manfaat dari apa tadi Pak? Manfaat digitalisasi keuangan untuk manfaat digitalisasi keuangan. Tentu saja untuk digitalisasi keuangan itu utamanya adalah memudahkan segala urusan kita mengenai keuangan. Contohnya seperti pembayaran dimudahkan dengan adanya QRIS. Terus ada beberapa hal seperti adanya mobile banking. Itu merupakan manfaat dari digitalisasi keuangan. Intinya adalah untuk memudahkan kita. Oke. Gimana Pak Andi jawabannya? Oke, saya Oke, terima. boleh untuk teman-teman 5 mahasiswi semua nih Pak ya. Oke, maju untuk mendapat langsung nih hadiahnya diserahkan sebentar. oleh Pak Andi. Ya, sekalian saja kita informasikan. Apa beda inklusi dan literasi? Oke, silahkan Pak Andi. Inklusi itu gampangnya gini teman-teman. Teman-teman punya tabungan, itu namanya terinklusi. Tapi teman-teman, tabungan itu jenisnya apa, fungsinya apa, itu yang namanya literasi. Paham ya? Jadi teman-teman ini punya produk, saya punya tabungan, saya punya ATM. Tapi kemudian ditanya nih tabungannya itu tabungan jenis apa? Gitu ya. Itu namanya literasi. Kalau tabungannya, saya punya tabungan itu namanya inklusi. Saya sudah punya itu namanya inklusi. Kalau literasi adalah saya paham tabungan ini fungsinya apa, mekanismenya apa, berapa bunganya, itu namanya literasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan Mbak hadiahnya. Oke, silakan boleh teman-teman mahasiswi yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan tadi maju ke depan. Ini untuk sobat Bipos online di rumah juga jangan kemana-mana, teman mahasiswa juga jangan kemana-mana. Nanti selanjutnya kita akan ada sesi kedua bersama Bank BTN. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Sore Ngobrol Pintar seputar ekonomi.